Halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. Oke, follow. Ini sebenarnya aku jadi tahu tentang kasus ini melalui postingan di Twitter, tapi ini gila banget ya. Seorang suami mempersilahkan cowok-cowok untuk istrinya sendiri. Ya, aku sengaja nggak bilang katanya karena follow udah pasti tahu apa katanya. Langsung kita mulai. Kejadian ini terjadi di negara Prancis, lebih tepatnya di Provinsi Desa Mazan namanya. By the way, sedikit informasi tentang provinsi. Jadi setelah tak cari tahu, ternyata provinsi ini sebenarnya lumayan jauh dari Paris. Tapi provinsi ini juga terkenal karena mereka itu punya sistem kereta yang sangat bagus. Sehingga diakibatkan itu dari provinsi ke Paris ataupun sebaliknya itu cuma jarak 3 jam. Ya bisa dibilang lama, tapi kalau dilihat jaraknya lumayan cepat. Balik lagi ke ceritanya. Jadi di desa Mazan ini ada sepasang suami istri. Yang suami itu berusia 71 tahun bernama Dominic P. Sedangkan istrinya itu bernama Giselle P. berusia 72 tahun. Jadi istrinya ini emang lebih tua 1 tahun. Pasangan suami istri ini bisa dibilang ya pasangan suami istri yang biasa. Mereka udah menikah di tahun 1973. Jadi waktu si Dominic usia 20, si istrinya usia 21, itu mereka menikah. Dan mereka juga dikaruniai 3 orang anak. Dan kalau berdasarkan informasi dari tetangga-tetangganya, keluarganya itu lumayan harmonis. Bahkan lumayan susah melihat momen Dominic sama Giselle itu bertengkar. Yo namanya suami istri pasti ada lah. Tapi kayak yo akur banget, harmonis banget. Berjalannya waktu, anak-anaknya kan juga tumbuh besar ya toh. Dan kalau anak-anak udah besar, mereka juga nyari tempat kerja, mereka juga tinggal sendiri, berkeluarga ya toh. Sehingga sama di keluarga ini pun 3 orang anak mereka semua itu udah tinggal sendiri. Jadi mulai tahun 2011, Dominic sama Giselle mereka itu tinggal berdua aja. Dan kalau dilihat usianya pun, ini udah usianya untuk Giselle dan juga Dominic untuk pensiun. By the way, Dominic ini merupakan orang yang dulunya itu kerja di bidang properti. Jadi lumayan berduit juga. Nah, kejadian menariknya ini mulai terjadi pada tanggal 12 September tahun 2020. Jadi pas marak-maraknya COVID gitu. Tiba-tiba ada satu laporan yang masuk ke kepolisian. Laporannya bilang kayak gini. Cowok bernama Dominic B itu sempat memfoto ataupun merekam bagian intim seorang perempuan. Jadi kayak direkam melalui bawah rok gitu di sebuah supermarket. Polisi yang mendapatkan laporan ini akhirnya mulai melakukan pemeriksaan. Jadi HP-nya, hard disk-nya, dan juga komputernya Dominic itu disita dan diperiksa. Namun saat kasusnya ini sedang berjalan ataupun berlangsung, ternyata Dominic dengan perempuan yang melaporkan ini itu udah damai. Sehingga kasusnya itu udah tidak perlu lagi dilanjutkan untuk diperiksa ataupun diinvestigasi oleh kepolisian. Tapi kalau ini sih menurutku pinternya kepolisian di Prancis ya. Toh harddisknya, HP-nya, dan juga data-datanya Dominic ini udah disita. Kepolisian itu memutuskan untuk ngecek barangkali ada korban lain yang mereka sendiri nggak sadar kalau mereka itu jadi korban. Jadi polisi mulai ngecek gitu, ada nggak video-video ataupun foto-foto lain. Tapi saat diperiksa, ada satu hal yang mencurigakan. Jadi di HP-nya itu memang cuma ada satu video yang ngerekam cewek di supermarket itu. Jadi waktu history browsernya itu dicek, ternyata komputernya ini sering digunakan untuk mengakses website-website kencan yang agak berbau porno. Jadi kesannya itu kayak dating website yang sedikit nggak bener gitu istilahnya. Nama websitenya itu adalah Coco.fr, jadi kayak Coco France gitu. Cuman untuk saat ini udah ditutup, tapi bentukan websitenya itu kayak gini dan sebelum ditutup itu kayak gini. Tentunya ini website ditutup karena banyak laporan yang masuk ya. Jadi sebenarnya Coco France ini bisa dibilang agak kayak Messenger ya, kayak WhatsApp, Line gitu itu. Cuman bedanya ini merupakan sebuah situs yang bisa ngechat dengan orang lain tanpa melakukan registrasi ataupun pendaftaran. Jadi pokoknya aku mau ngechat sama orang lain itu bisa. Jadi identitas kita ataupun identitas orang lain itu sama-sama bukan terjaga, sama-sama tidak terbuka. Dikarenakan itu nggak jarang juga bandar narkoba ataupun transaksi-transaksi ilegal lain menggunakan website ini. Terus apa yang dilakukan Dominic melalui website ini? Jadi Dominic di website ini dia itu membuat sebuah grup chat bernama A Son Unsuspect yang dibuat dengan tujuan membicarakan hal-hal berbau seksual dan isinya itu adalah cowok-cowok yang udah menikah. Tentunya ada juga cowok-cowok yang belum menikah tapi mayoritas yang udah menikah. Di situ mereka itu membicarakan kayak aktivitas seksual apa aja yang udah mereka lakukan, kayak di mana, terus gayanya yang gimana, terus mungkin fetish kayak apa, gitu itu dibicarakan di dalam grup chat itu.
Tapi yang menjadi masalah besar adalah di situ Dominic B itu pernah membicarakan apa aktivitas seksual yang pernah dia lakukan tanpa sepengetahuan istrinya. Jadi suatu hal yang dilakukan oleh Dominic B kepada istrinya tanpa sepengetahuan istrinya. Lah kok bisa? Jadi istrinya itu dikasih kayak obat bius ataupun obat tidur, dan Dominic B melakukan hal-hal yang memenuhi hawa nafsu seksualnya. Kalau lebih belak-belakan, istrinya itu dikasih obat tidur, lalu Dominic B itu memperkosa istrinya sendiri dengan berbagai gaya dan juga cara, berbagai macam fetish seksual yang dia miliki. Dan pada bulan Oktober tahun 2020, di bulan Oktober ini, polisi menangkap Dominic B lagi dengan tuduhan memperkosa istrinya. Karena setelah ditinjau lebih lanjut, istrinya ini diperkosa nggak oleh Dominic B, tapi Dominic B itu mempersilahkan laki-laki lain untuk memperkosa istrinya di saat istrinya itu tidur ataupun terbius. Awalnya Dominic pun bilang kalau itu bukan kelakuan dirinya, tapi saat polisi menunjukkan video yang jelas-jelas kelihatan itu adalah istrinya diperkosa oleh cowok lain, Dominic B ya udah nggak bisa bohong lagi. Sehingga di situ Dominic bilang bahwa dia memberi obat tidur kepada istrinya. Nama obat yang digunakan adalah Temesta. Nggak tahu ini cara bacanya benar atau enggak. Dan Temesta ini merupakan obat yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki anxiety. Dan Giselle itu memang merupakan orang yang memiliki anxiety, tapi seharusnya obatnya ini itu cuma dikonsumsi saat ada rasa anxiety. Tapi kalau nggak ada, seharusnya itu tidak dikonsumsi. Tapi Dominic itu kayak diam-diam menaburi obat ini di makanan ataupun minumannya Giselle. Sehingga tanpa sepengetahuan Giselle itu mengonsumsi obat yang mengakibatkan dirinya itu bisa dibilang kayak tidur ataupun tidak sadar. Dan saat istrinya udah tertidur ataupun terbius kayak gini, Dominic mengundang salah satu member yang ada di grup chat Sun Unsuspect itu tadi untuk datang ke rumahnya dan memperkosa istrinya. Udah gitu, semua ini direkam sama Dominic B dan disimpan baik-baik di sebuah folder dengan nama ABUS, Abus. Jadi kayak Abus garis miring tanggal 1 Januari 2023 misalnya garis miring lagi Marco Colo nama cowoknya misal, si pemadam kebakaran yang kelima. Jadi istrinya ini bahkan pernah diperkosa sama satu cowok berulang kali dan jumlah cowoknya ini lumayan banyak. Jadi udah diperkosa banyak orang, ada juga satu orang yang memperkosa lebih dari satu kali, bahkan 5 kali. Dan ini udah dia lakukan mulai bulan Juni tahun 2011. Jadi di saat anak-anaknya udah nggak tinggal bersama, Dominic B itu udah memulai tindakan ini dan ini berlanjut hingga tahun 2020 hingga dia tertangkap. Dan jumlah foto dan video yang ditemukan di dalam komputernya Dominic itu mencapai 20.000 dan 92 diantaranya adalah video pemerkosaan istrinya yang dilakukan oleh cowok-cowok random. Karena saking banyaknya pelaku pemerkosaan di sini, polisi itu juga nggak bisa langsung kayak memanggil semua pelaku-pelaku yang ada di situ. Polisi memanggil ataupun memeriksa semua pelaku-pelakunya itu dari tahun 2020 hingga 2021 sebanyak 5 gelombang. Jadi harus dipecah menjadi 5 gelombang karena nggak bisa 92 orang itu langsung diperiksa bareng-bareng. Setelah ditinjau lebih lanjut, ternyata tersangkanya itu ada sekitar 70 dan yang berhasil ditangkap oleh kepolisian itu 50 ditambah Dominic menjadi 51 orang. Sebenarnya 52 orang, tapi yang satu itu udah meninggal saat pemeriksaan ini berlanjut. Dari 51 orang ini usianya juga sangat bervariasi ya. Ada cowok yang berusia 18 tahun sampai 74 tahun dan 18 diantaranya itu dibawa ke sidang dalam kondisi ditahan. Sedangkan 32 orang lain mereka itu dipanggil ke sidang namun tidak ditahan di dalam tahanan. Dan untuk saat ini karena sidangnya masih berlanjut, kita nggak tahu hukuman apa yang bakal diterima oleh tersangka-tersangka ini, tapi diperkirakan hukuman penjara sekitar 20 tahunan. Ini yang lebih mengejutkan lagi. Kalau berdasarkan ahli psikolog, diperkirakan orang-orang yang ada di dalam grup chat ini adalah orang-orang yang memiliki kelainan dalam hawa nafsu seksual. Jadi pekerjaannya juga sangat bervariasi. Ada yang orang kerja IT, supir truk, terus pegawai negeri, macam-macam banget. Tapi yang sangat mengkhawatirkan adalah ada juga tersangka yang terkena HIV dan dia melakukan hubungan seksual dengan Giselle ataupun istrinya Dominic ini. Jadi kemungkinan Giselle terkena HIV itu tinggi banget. Mungkin nggak tahu apakah benar-benar terkena atau tidak karena nggak ada beritanya. Tapi bayangkan pernah diperkosa sama orang yang mengidap HIV.
Dan saat berita ini mulai naik ataupun diberitakan di Prancis, orang-orang itu bilang kalau Dominic ini adalah seseorang yang melakukan praktik libertin. Maksudnya apa? Jadi orang-orang yang nggak memiliki prinsip moral ataupun rasa tanggung jawab ataupun orang yang tidak memiliki kayak batasan seksual itu bisa dibilang orang yang melakukan praktik libertin. Jadi dia pengen apa, ya coba dilakukan tanpa mikir ini benar atau enggak. Apakah ini menyalahi prinsip moral atau tidak, itu nggak dipikirkan. Ya kayak gitu. Dan tentunya saat tersangka-tersangka ini dipanggil ke kepolisian, mereka semua bilang kalau mereka itu nggak pernah memperkosa. Melainkan mereka melakukan hubungan seksual karena si Giselle juga mau. Tapi masalahnya Giselle itu benar-benar terlihat kayak mabuk ataupun tidur. Bahkan ada beberapa video yang terdengar Giselle itu ngorok. Jadi mana mungkin ini merupakan hubungan seksual yang disetujui oleh dua pihak. Yuk, terlihat jelas kalau ini merupakan pemerkosaan gitu. Dan seperti yang udah bisa kita bayangkan, tentunya Dominic P yang mengajak orang-orang ataupun cowok-cowok ini untuk memperkosa istrinya sendiri. Jadi dia itu pernah melakukan telepon video call melalui Skype sama tersangka-tersangka ini dan diseleksi dulu kayak, oh kamu suka gaya seksual yang gimana? Kamu suka nggak memperkosa gitu? Nggak suka? Oh kamu suka? Oh, kamu pengen melakukan hal-hal yang kayak apa? Ya kayak gitu itu juga dipilah sama Dominic dan dia memanggil orang yang mungkin dia rasa fetisnya itu menarik dan dia memutuskan untuk menyaksikan istrinya sendiri diperkosa kayak gitu. Dan tentunya Giselle maupun 3 orang anaknya itu sama sekali nggak ada yang tahu kalau ayahnya adalah orang yang kayak gini. Sebelum kejadian ini Giselle itu ngira suaminya adalah suami yang terbaik, orang yang paling baik, orang yang paling bisa dipercaya, orang yang paling dia suka gitu pokoknya. Bahkan cita-citanya Giselle itu menghabiskan waktu sisanya setelah pensiun itu dengan suaminya gitu. Tapi suaminya ternyata melakukan hal-hal seperti ini. Dan karena Giselle itu suka banget sama suaminya, tentunya rasa kecewa yang dirasakan sama Giselle pun sangat-sangat besar. Kalau berdasarkan anak-anaknya, putrinya itu anak kedua bernama Caroline. Putrinya juga bilang bahwa ayahnya itu adalah sosok ayah yang sangat baik. Dulu waktu dia kayak les menari, les piano, papanya itu kayak selalu menemani dan menjadi sosok ayah yang emang diimpikan oleh anak-anak putri gitu. Namun kalau berdasarkan salah satu putranya itu memang bilang kalau dia itu memang tahu papanya itu memiliki hasrat seksual yang lumayan tinggi karena pernah kepergok saat ayahnya itu melakukan masturbasi sambil nonton video pornografi. Jadi ya cuman ngira oh papaku ini hasrat seksualnya tinggi gitu, tapi gak ngira memiliki nafsu seksual yang salah kayak gini. Dan kasusnya ini sekarang masih berlanjut, sidang berikutnya itu bakal dibuka pada tanggal 20 Desember yang mendatang dan sidangnya itu bakal dijalankan dalam kondisi terbuka. Jadi orang-orang yang mau lihat itu bisa datang ke sidangnya gitu. Dan di sidang pertama yang disampaikan Dominic adalah dia sangat menyesal atas semua tindakan dan juga kelakuan yang dia perbuat gitu. Tapi dia bilang kayak gini, sebenarnya ini merupakan sebuah rasa trauma yang muncul dari dalam diri saya karena di saat saya berusia 9 tahun, saya itu pernah diperkosa sama seorang perawat. Yo, katanya kayak gitu. Dan saking besarnya kasus ini, kelompok feminin yang ada di Prancis itu menuliskan kayak graffiti di tembok yang ada di Prancis. Itu tulisannya kayak gini, Avaire masan ne formons pas lex yeux mocone wanget. Yang berarti urusan masan jangan tutup mata kita. Jadi kasus ini benar-benar harus dibawa sampai akhir dan harus ditindaklanjuti dengan sangat-sangat tegas gitu. Oke, polo-polo. Jadi video kali ini ceritanya agak gila dan yang aku rasakan gini, semakin gila seseorang kayaknya semakin hebat juga mereka dalam menutupi isi hati mereka. Mereka itu berusaha lebih lagi agar terlihat kayak orang normal gitu. Jadi wah, anak-anaknya pun gak tahu, istrinya pun yang pernah diperkosa sama cowok sebanyak itu pun gak sadar. Oke, polo-polo, jadi video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.